Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dengan saya Syifa dalam suluk motivasi dari seorang santri Inayatullah. Sahabat, ketika kita sedang sholat, kita sedang berhadapan dengan Sang Maha Penguasa langit dan juga bumi. Di hadapannya lah kita menyerahkan seluruh diri kita, milik kita, sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Termasuk juga hidup dan mati kita hanya dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat, setelah kita melakukan takbiratul ihram, kita mulai membisikkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai berdialog dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang mendengar, cukup hanya diri kita dan sekedengaran telinga kita saja. Doa itulah yang disebut dengan doa iftitah atau pembuka. Di mana menurut Ibnu Arabi, bahwa doa iftitah tersebut mengandung makna yang menggambarkan ahwal seseorang atau keadaan rohani seseorang yang bisa dicapai dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 ahwal yang bisa kita capai dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala yang diproyeksikan dalam ibadah sholat. Yang pertama adalah kita memulai pengembaraan rohani dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari Dialah kita berasal dan Dialah menjadi pusat perhatian kita. Yang kedua adalah sepanjang perjalanan rohani kita pasti menghadapi rintangan, halangan dan juga hambatan, maka bersama Allah, dengan Allah lah kita memohon pertolongan dan kekuatan agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dan batas akhir kita. Dialah Allah, pangkalan tempat kita bertolak dan pelabuhan tempat kita bersaung. Yang keempat adalah bersama Allah kita berteman dan Dialah Allah yang selalu bersama kita. Tidak ada sahabat sejati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang terus mengawasi segala gerak-gerik kita, maka kita harus berhati-hati. Kita harus melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah pada Allah lah tertuang harapan, di mana perjalanan rohani kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat dan penuh dengan optimisme. Kita berharap agar Allah mengampuni kita. Kita berharap pahala dari Allah dan kita berharap cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah kepada Allah lah kita bertakarub. Perjalanan rohani itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah Allah atau atas, kepada Allah lah kita bertawakal dan berpegang teguh. Hanya Allah lah sandaran yang tidak akan pernah lekang oleh panas dan tidak akan pernah lapuk oleh hujan. Sahabat, nilai sholat akan sangat berpengaruh oleh kadar pemahaman kita akan sesuatu yang kita baca atau kita lakukan. Karena itu kita harus terus berjuang dan berusaha bertahan untuk berkonsentrasi pada makna apa yang sedang kita baca dan apa yang sedang kita lakukan. Karena membaca sambil memahami kandungan isi dari yang kita baca itu sangat sulit dan tidak mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa bukan sekedar hanya membaca tapi mengerti makna-makna dalam sholat yang kita baca dalam setiap gerakan sholat. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa kita membaca dan juga memahami apa yang kita baca di dalam sholat dan gerak-gerakan sholat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.